Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SIF A akan menjelaskan mengenai uji aktivitas enzim. Prinsip percobaan. Percobaan kali ini bertujuan untuk melakukan pengujian aktivitas enzim papain, enzim bromelain, dan enzim polifenol oksidase. Percobaan kali ini digunakan sampel dari pepaya untuk uji enzim papain, nanas untuk uji enzim bromelain, dan kentang untuk uji enzim polifenol oksidase. Aktivitas enzim pada praktikum kali ini dilakukan dengan melihat pengaruh pH dan temperatur terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, uji enzim papain. Papain merupakan enzim protease yang terdapat pada getah pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Enzim papain yang terdapat pada getah pepaya merupakan jenis enzim proteolitik, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pemecahan rantai polipeptida pada protein dengan cara menghidrolisis ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti dipeptida dan asam amino. Enzim papain dari pepaya akan menyerap ke dalam daging dan akan memutus ikatan-ikatan peptida yang dapat diputusnya. Yang kedua, uji enzim bromelain. Bromelain merupakan salah satu jenis enzim protease sulfhidril yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu enzim amino. Enzim ini terdapat pada tangkai nanas, kulit, daun, buah maupun batang nanas yang selama ini kurang dimanfaatkan. Enzim bromelain adalah enzim yang terdapat dalam nanas yang memiliki kemampuan menguraikan struktur kompleks protein sehingga lebih mudah diserap tubuh. Enzim bromelain memecah protein menjadi asam amino dan akan memutus ikatan peptida tertentu pada daging. Yang ketiga, uji enzim polifenol oksidase. Kentang mengandung enzim polifenol oksidase yang dapat mengubah pigmen kuning menjadi coklat. Pencoklatan secara enzimatik dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase. Enzim tersebut dapat mengkatalisis secara oksidasi senyawa fenol yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Reaksi pencoklatan enzimatis ini tidak diinginkan karena pembentukan warna coklat pada buah atau sayur sering diartikan sebagai penurunan mutu. Pencoklatan enzimatis terjadi dalam jaringan buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung substrat fenolik yang dirusak dengan adanya pemotongan, pengupasan, pengirisan, dan penggilingan. Percobaan uji enzim papain. Alat dan bahan yang digunakan ialah kulit pepaya, blender, saringan, wadah, dan daging. Kulit pepaya di blender dengan sedikit air kemudian disaring. Disiapkan 3 wadah, kemudian dimasukkan 3 ruas daging ke dalam masing-masing wadah. Diberi larutan sari kulit pepaya pada wadah 2 dan 3. Wadah 1 dan 2 diletakkan di suhu ruang. Wadah 3 diletakkan di dalam kulkas. Percobaan uji enzim bromelain. Alat dan bahan: air, bonggol nanas, dan blender. Bonggol nanas di blender dengan sedikit air kemudian disaring. Disiapkan 3 wadah yang berisi daging, diberi larutan sari bonggol nanas pada wadah 2 dan 3. Wadah 1 dan wadah 2 diletakkan di suhu ruang dan wadah 3 diletakkan di kulkas. Percobaan uji polifenol oksidase. Alat dan bahan: kentang, air hangat, larutan vitamin C, dan larutan garam. Wadah 1 dimasukkan kentang, 2 dimasukkan kentang dan air, wadah 3 dimasukkan kentang dan air panas. Kentang dimasukkan ke dalam larutan vitamin C dan larutan air garam. Pembahasan untuk uji papain pada daging yang hanya diberikan perlakuan kontrol atau tidak diberikan ekstrak kulit pepaya, daging dari 0 jam hingga 3 jam keempukannya cenderung masih sama seperti 0 jam. Pada daging ayam yang diberikan perlakuan ekstrak getah kulit pepaya di suhu kulkas pada 0 jam hingga 3 jam, daging sedikit empuk dibandingkan perlakuan kontrol. Pada daging ayam yang diberikan perlakuan dengan ekstrak getah kulit pepaya pada suhu ruang dari 0 jam hingga 3 jam, daging
akan lebih empuk dibandingkan perlakuan kontrol dan juga perlakuan pada suhu kulkas. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena terdapat enzim protease yang dinamakan papain. Cara kerja enzim ini dapat dilakukan dengan cara memecah molekul protein melalui kegiatan hidrolisis protein. Enzim ini akan mula-mula merusak mukopolisakarida pada matriks substansi dasar, kemudian secara cepat menurun serat-serat tenunan pada pengikat dalam. Selama proses ini, kolagen dan miofibril akan terhidrolisis. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya ikatan antar serat daging dan pemecahan serat fragmen yang lebih pendek, sehingga meningkatkan keempukan pada daging. Untuk uji bromelain, pada daging yang diberikan perlakuan kontrol atau tidak diberikan ekstrak nanas, daging dari 1 jam hingga 3 jam keempukannya cenderung masih sama pada seperti 0 jam. Pada daging yang diberikan perlakuan dengan ekstrak nanas di suhu kulkas dari 1 jam hingga 3 jam dapat diamati bahwa daging akan sedikit empuk dibandingkan perlakuan kontrol. Pada daging yang diberikan perlakuan dengan ekstrak nanas pada suhu ruang dapat dilihat dari 1 jam hingga 3 jam daging akan lebih empuk dibandingkan perlakuan kontrol dan juga perlakuan pada suhu kulkas. Buah nanas ini mengandung enzim bromelain atau enzim protease yang dapat menghidrolisa protein protease atau peptida sehingga mampu menguraikan serat-serat daging sehingga dapat meningkatkan keempukan pada daging. Sedangkan pada suhu kulkas memiliki suhu yang rendah sehingga dapat menginfakkan enzim baik dari enzim protease maupun enzim pembusuk daging, dan juga kulkas memiliki pH yang rendah sehingga daging tidak mudah untuk rusak. Perbandingan antara uji papain dan uji bromelain menghasilkan daging yang lebih empuk pada uji bromelain dibandingkan uji papain, dengan warna daging yang lebih merah pada uji papain dibandingkan bromelain. Nah, selanjutnya, uji fenol oksidase. Tahukah kamu, kentang merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selain karbohidrat, kentang juga memiliki kandungan protein, vitamin, mineral, serta zat besi dan kalsium. Ini juga merupakan pangan yang kaya akan gizi. Proses pengolahan pada kentang sering terjadi reaksi pencoklatan atau browning, yang mana hal ini dapat mengubah rasa, tekstur, sehingga dapat menurunkan kualitas pangan. Reaksi pencoklatan enzimatik disebabkan oleh enzim polifenol oksidase yang bereaksi dengan substrat yang mengandung fenol, yang mana dengan bantuan oksigen akan membentuk quinon. Quinon dengan cepat mengalami polimerisasi menghasilkan pigmen warna coklat yaitu melanin. Reaksi browning dapat dihambat dengan berbagai cara seperti bleaching, penambahan senyawa antioksidan, dan juga penurunan pH. Nah, pada percobaan, untuk kentang yang hanya diberikan perlakuan kontrol atau tidak diberikan air, garam maupun vitamin C, sejak jam pertama sudah hampir menyeluruh mengalami pencoklatan, yang mana terdapat bercak yang berwarna hitam. Pada percobaan kedua, kentang yang diberi perlakuan air atau aquades pada suhu 13 derajat Celcius pada jam pertama mengalami perubahan warna kuning pucat, namun tekstur belum berubah menjadi lembut pada seperti jam ketiga. Pada gelas ketiga, untuk kentang yang diberikan perlakuan air atau aquades pada suhu 40 derajat Celcius, pada jam pertama sudah hampir separuh sampel memiliki pencoklatan atau enzimatic browning, sehingga terlihat bercak-bercak yang berwarna kecoklatan, dan juga mengalami perubahan tekstur yang lebih lembut. Sedangkan saat setelah 2 jam diberikan perlakuan, dapat terlihat bahwa seluruh sampel pada kentang mengalami suatu proses enzimatic browning atau kecoklatan. Pada percobaan keempat, kentang yang diberikan perlakuan air garam pada jam pertama mengalami perubahan warna menjadi kuning pucat dan perubahan tekstur menjadi lunak dan sulit dipatahkan. Pada percobaan kelima, kentang diberikan perlakuan vitamin C atau antioksidan. Pada jam pertama hingga jam ketiga diamati hampir tidak terjadi pencoklatan atau enzimatic browning, mana hal ini terjadi karena antioksidan pada vitamin C menghambat proses pencoklatan atau enzimatic browning pada kentang. Kesimpulan pertama, pada uji papain, sampel akan menjadi empuk setelah diberikan perlakuan dikarenakan terdapat enzim protease yang dinamakan papain. Cara kerja enzim ini sendiri dapat dilakukan dengan cara memecah molekul protein dengan kegiatan hidrolisis protein.
Kedua, buah nanas yang mengandung enzim bromelain atau enzim protease dapat menghidrolisa protein protease atau peptida, sehingga mampu menguraikan serat-serat daging sehingga daging akan menjadi lebih empuk dan perendaman daging dalam enzim dapat meningkatkan keempukan daging. Ketiga, perbandingan antara uji papain dan uji bromelain menghasilkan daging yang lebih empuk pada uji bromelain dan untuk warna daging yang lebih merah terdapat pada uji papain dibandingkan uji bromelain. 4. Pada uji fenol oksidase, sampel yang akan paling cepat mengalami enzymatic browning atau pencoklatan justru pada sampel yang tidak diberikan perlakuan apapun atau perlakuan kontrol. Kelima, reaksi browning dapat dihambat dengan berbagai cara seperti bleaching, penambahan senyawa antioksidan, penurunan pH, dan penambahan serumous agent. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.